Hai, jumpa lagi dengan saya Ibu Triarta di mata pelajaran IPA Terpadu. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita tentang sistem gerak pada manusia. Oke, perhatikan penjelasan Ibu berikut. Sistem gerak pada manusia. Berbicara tentang sistem gerak pada manusia, kamu akan menemukan bentuk-bentuk yang seperti ini. Wah, bentuk ini sepertinya sangat menyeramkan. Dan mungkin kamu akan terkejut apabila langsung melihat bentuk kerangka seperti ini. Nah, anak didik ibu sekalian, berbicara tentang sistem gerak, salah satu ciri daripada makhluk hidup adalah bergerak. Kalau kamu mengamati gambar berikut, kita akan melihat manusia bergerak dengan berjalan, lalu ada hewan-hewan juga melakukan pergerakan, tanaman-tanaman juga melakukan pergerakan, bunganya mekar, arah daunnya mungkin akan berubah. Semuanya makhluk hidup itu akan mengalami pergerakan. Tapi, apa sih pengertian daripada bergerak itu? Mungkin kita bingung, apa yang membedakan makhluk hidup bergerak atau tidak bergerak? Nah, dengarkan penjelasan Ibu ya. Coba deh. Ternyata bergerak. Bergerak itu adalah suatu kegiatan yang menyebabkan perpindahan posisi ataupun tempat ataupun kedudukan atau yang namanya arah. Itu adalah bergerak. Kalau kita tadi melihat gambar yang Ibu sajikan, kita melihat manusia mengalami pergerakan. Dia berpindah posisi atau berpindah tempat. Lalu seperti anjing tadi, dia juga mengalami perubahan posisi ataupun kedudukan. Tetapi coba kita perhatikan pergerakan dari tanaman tadi. Dia mungkin hanya mengalami perubahan arah saja. Nah, jadi bergerak ini merupakan kegiatan yang menyebabkan berpindah posisi, tempat, kedudukan, dan arah. Gerak dibagi dua nih, ada gerak aktif dan ada gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak yang menyebabkan objek mengalami perpindahan posisi ataupun tempat. Nah, gerak ini terjadi pada manusia dan hewan loh. Sedangkan gerak pasif adalah gerak di mana objek tidak mengalami perpindahan posisi tetapi hanya mengalami perubahan arah. Contohnya gini nih. Tadinya awal dedaunan atau pohon itu ke kiri berubah ke kanan. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan. Tapi Bu, sepertinya semua objek bergerak deh. Contohnya tadi tas saya itu berpindah dari tempat sana ke meja teman-teman. Atau misalnya saya tadi berpindah dari pintu menuju ke ruangan kelas. Benar anak ibu. Tetapi bergerak dan digerakkan itu memiliki pengertian yang berbeda ya. Ingat, berbeda. Nah, bergerak adalah ketika suatu objek dapat berpindah tempat ataupun posisi ataupun kedudukan dengan sendirinya tanpa bantuan apapun. Contohnya tadi, ketika kamu yang awalnya berada di depan pintu lalu berpindah ke depan kelas. Sedangkan kalau itu digerakkan adalah ketika suatu benda dapat berpindah tempat, posisi, ataupun kedudukannya karena mendapat bantuan dari objek yang lain. Contohnya, ketika tas kamu berpindah dari mejamu, mungkin dipindahkan oleh teman-temanmu deh ke meja teman yang lain. Seperti itu ya. Nah, yang dapat melakukan gerakan ataupun kegiatan bergerak hanya makhluk hidup. Ingat, hanya makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sehingga bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, selanjutnya Ibu
akan membahas tentang sistem gerak pada manusia ya. Manusia dapat melakukan gerakan secara aktif karena memiliki alat gerak. Manusia memiliki alat gerak dua jenis, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif pada manusia merupakan alat gerak yang tidak dapat digerakkan tanpa bantuan alat gerak aktif. Oke, alat gerak pasif ini adalah tulang. Sementara alat gerak aktif adalah alat gerak yang mampu bergerak sendiri dan juga menggerakkan alat gerak pasif ya. Contohnya dari alat gerak aktif ini adalah otot. Jadi, dapat kita simpulkan ya bahwa tulang dan juga otot merupakan komponen penyusun sistem gerak pada manusia. Oke? Jadi, manusia ternyata dapat bergerak bebas karena dia memiliki alat gerak aktif dan juga memiliki alat gerak aktif yaitu berupa tulang dan otot. Oke, sekarang kita akan melihat fungsi-fungsi daripada tulang. Yuk, perhatikan. Nah, anak-anak ibu, seperti yang sudah dibahas, bahwa tulang merupakan alat gerak pasif penyusun sistem gerak pada manusia. Oh iya, tubuh kita ini terdiri dari banyak sekali tulang. Seperti yang tadi yang kamu lihat itu. Nah, kumpulan dari tulang-tulang ini disebut dengan rangka. Jadi, rangka merupakan kumpulan dari tulang-tulang penyusun tubuh. Oke, tulang atau rangka ini memiliki banyak fungsi bagi tubuh. Apa aja sih fungsinya? Oke, yuk kita bahas satu-satu. Fungsi yang pertama adalah tulang itu berfungsi sebagai alat gerak pasif. Seperti yang Ibu jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa dibantu oleh otot. Lalu, fungsi tulang yang kedua adalah tempat melekatnya otot. Nah, sebagai alat gerak pasif, tulang ini kan tidak dapat bergerak sendiri nih tanpa bantuan otot. Oleh karena itu, agar dapat bergerak, otot ini akan melekat pada tulang. Oke, gitu ya. Selanjutnya, fungsi tulang yang ketiga adalah tulang memberi bentuk pada tubuh. Coba deh bayangin, jika tubuh kita tidak memiliki tulang. Pasti sangat seram. Artinya, tanpa tulang itu tidak ada arti daripada badan kita ini. Tidak ada tangan, badan, bahkan kepala. Itu hanyalah sekumpulan daripada daging-daging yang tidak berbentuk. Kamu bisa tahu kan, pernah lihat film SpongeBob seperti itu kan? Dia bisa nyonyot deh. Jadi fungsi yang ketiga adalah memberi bentuk tubuh. Selanjutnya, fungsi yang keempat adalah tulang sebagai penopang tubuh. Kita dapat berdiri tegak dan seperti ibu duduk tegak seperti ini karena adanya tulang-tulang. Sebagai tulang itu berfungsi sebagai penopang tubuh. Lalu, fungsi berikutnya adalah tulang itu berfungsi melindungi organ dalam. Di dalam tubuh kita ini memiliki bagian-bagian yang sangat lunak. Kemudian, tulang ini akan melindungi organ-organ dalam. Kita tahu di dalam itu tubuh kita ada jantung, ada hati, ada paru-paru. Kalau tidak ada tulang yang melindunginya, apabila terjadi goncangan, maka jantung-jantung atau paru-paru bisa terguncang dan akan mengakibatkan fatal sekali loh bagi tubuh kita. Untungnya ada tulang dada dan tulang rusuk sehingga guncangan pada badan kita seperti jantung, paru-paru bisa ditahan oleh badan kita sehingga tidak mengganggu bagian vital kita tersebut. Nah, ingat ya, artinya fungsi tulang adalah melindungi organ dalam. Nah, yang terakhir adalah fungsi yang keenam, tempat pembentukan sel darah. Di dalam tulang
yang ada yang namanya sumsum merah. Bagian sumsum merah ini adalah tempat pembentukan sel darah loh. Jadi, fungsi tulang yang keenam atau yang terakhir adalah tempat pembuatan sel darah merah. Anak didik ibu sekarang sudah paham kan? Oke deh, nanti setelah selesai video ini kamu tonton, kamu akan melihat kuis yang akan ibu kirimkan di Google Classroom kamu. Oke, sampai jumpa di video ibu berikutnya.